dampak dari flexing ini juga bisa pada relasi ya, Zoya. Jadi ada orang-orang yang lihat orang flexing itu kagum, tapi ada juga yang jadi muak. Yang di pikiran dia adalah, kalau saya tidak pamerkan, saya tidak akan dihargai. Ya. Gimana kalau teman-teman jadinya sedikit flexing itu kayak portfolio, nah, asal bukan seperti PowerPoint yang isinya cicilan semua. Nah, kalau dampak seru ini kan bisa jadi masalah juga ya lama-lama ya, Ya. Sobat Damai Jiwa. Jadi kalau misalnya kita berbicara dampak itu ada beberapa level. Pertama secara finansial, pernahkah kamu belanja di luar kemampuanmu demi konten? Gitu ya, kan misalnya ada aja ya, apalagi ada beberapa konten, saya nggak usah sebut namanya ya, tapi kalian tahu lah yang ketika kalian lagi live gitu ya, orang-orang tuh bisa bilang, kamu mau ceplokin telur di atas kepalamu. Kamu coba tuh ada cowok itu tuh, kamu datang cium dia. Kamu pergi dong ke sini gitu. Terus gitu beli apa sih namanya roti favorit ini. Nah kayak gitu-gitu. Kan ada orang-orang yang sampai demi konten itu cicilannya numpuk. Dia di sosmed tetap ketawa-ketawa. Nah kayak gini-gini kan bisa mengarah kepada pola belanja yang kompulsif. Yang itu tadi sempat dibilang sama Dr. Aswin, jangan-jangan nih berbau-bau OCD nih, obsessive compulsive behavior. Iya benar juga sih, obsessive compulsive disorder jadinya kalian dong. ada ciri-ciri kesananya sih dok. Ada jadinya bau-baunya ya. loh sebetulnya. Ada bau-baunya. Iya kan, dampak ke kesehatan mentalnya juga jadi banyak kan ya dok ya? Ya gini, sebetulnya tadi itu kalau dia sering membanding-bandingkan kan resikonya bisa dua. Resikonya bisa dia membandingkan dan menang, dan bisa juga membandingkan dan dia kalah di bawah. Iya, yang dari orang yang jadi patokan buat dibandingin itu maksudnya ya. Nah pada saat dia merasanya dia kurang, dia di bawah gitu, itu menimbulkan kecemasan bahwa kok saya kalah dari dia, kok saya nggak bisa begitu gitu. Ada yang dengan begitu terus dia bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya di satu sisi. Tapi ada juga yang akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu menciptakan image. Itu dia capek banget ya. Bahwa saya lebih berhasil gitu ya. Capek banget, saya ngebayanginnya capek dok. Iya gak sih, kayak Ya. lo harus menciptakan image tertentu gitu supaya engagementnya tetap hits gitu kan. Iya. Wah engagementnya makin tinggi dia makin oke. Iya kita sih sempat terpana ya kemarin ketika engagement kita tinggi, kita tuh cari tahu gimana caranya sih supaya engagement kita tinggi lagi nih di di Instagram di ini. I know how it feels ya kan, kita juga punya perasaan itu, tapi kalau sampai segitunya sampai hidup kita jadi terbengkalai kayaknya nggak worth it juga bukan? Ya. Ya. Jadi sebetulnya yang banyak tuh cemas jadinya. Anxious ya. Anxious ya sebetulnya ya. Nah, terus dampak dari flexing ini juga bisa pada relasi ya Zoya. Jadi ada orang-orang yang lihat orang flexing itu kagum, tapi ada juga yang jadi muak. Karena ngerasa bahwa ini sebetulnya palsu, karena dia tahu sebetulnya aslinya seperti apa kan gitu kan. Dan akhirnya malah jadi menghindar dari orang-orang yang flexing. Dan itu dia akhirnya kekurangan kekurangan pergaulan, kekurangan sosialisasi akhirnya nantinya. Iya, karena kan kalau misalnya orang flexing tuh banyak kan juga jadi nggak nyambung ya dok ya. Itu jadi kayak apa ya, mungkin istilahnya ini ya Sobat Damai Jiwa kayak filter Instagram gitu loh. Jadi dia boleh dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya semua foto dipakein filter, kayak filter Instagram tuh kan kalau semua foto pakai filter tuh sampai orang tuh sampai nggak tahu wajah asli kamu gitu. Bukannya capek ya kalau seumur hidup kita mesti terfilter dari diri sendiri. Saya ingat pernah ada satu postingan gitu ya. Saya sampai mesti tulis di postingan itu karena itu endorsement juga. Saya sampai mesti tulis tanpa filter itu dengan huruf besar. Karena beberapa kali ada foto yang emang bagus aja kebetulan fotonya gitu. Walaupun saya nggak sejago istrinya Dr. Aswin nih kalau foto nih ya. Tapi bisa jadi kalau lagi ada foto saya yang bagus ditanyain, Mbak Zoya itu fotonya asli apa filter sih?
Sampai masih bilang no filter. Orang suka nggak percaya zaman sekarang. Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu yang menarik, foto saya bagus, mereka akan tanya, Mbak filter nggak nih? Ih, ganggu banget deh dok. Benernya. Bikin bete. Bikin bete kayak, ya ampun. Karena ya kalau zaman dulu menurut saya, orang tuh beneran takut dirampok. Ya, tapi saat ini tuh sekarang kayaknya yang dirampok tuh duluan ininya deh, apa sih, kesehatan mentalnya sama limit kartu kreditnya. Iya nggak sih? Orang kan dulu, oh, jangan flexing, jangan ini, jangan pamer-pamerin. Waduh, zaman sekarang udah dirampok duluan nih mental health-nya sama kartu kreditnya. Max out, ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang kerasa nih, wah gue banget lagi nih, gitu ya. Waduh, tenang aja. Ya, saya dan Dr. Aswin nggak menghakimi lah, buat apa, nggak ada untungnya buat kami. Tapi kami tuh mau memberikan jalan keluar. Intervensi dasar yang paling penting adalah jujur sama diri sendiri. Apa yang kalian posting dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata, ya meskipun orang lain nggak tahu, tolonglah jangan terlalu jauh-jauh amat. Itu yang akan membuat jadi tambah pressure gitu hidupnya dok. Ya, karena biasanya dari satu pamer harus dilanjutkan dengan pamer yang lain lagi akhirnya kan gitu kan. Jadi ribet sendiri kan hidupnya. Ya, jadi mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang kita mesti ajukan ke diri kita sendiri ya. Kalau kita misalnya mau posting atau kita mau belanja, ini sebetulnya karena memang ini saya perlu dan atau saya suka atau kebutuhannya tuh pengen dikenali, pengen pamer gitu. Karena memang akhirnya kalau menurut saya satu kata yang mewakili flexing itu adalah pamer. Pamer, ya. Gitu. Kalau tujuannya beli, posting itu memang karena sesuatu yang perlu atau ingin membagikan sesuatu yang baik, itu orang akan bisa merasakan kok. Oh, ini menarik nih gitu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk pamer, nanti lama-lama orang juga saya rasa nangkep kok. Ini kok ngapain pamer sih? terus ya gitu ya. Gitu. Saya dulu kenal ada orang yang dia lagi mani-pedi aja. Dia bisa foto berkali-kali hanya untuk menunjukkan saya mani-pedi. Gitu. Sudah mati saya juga lihat gini. Sebenarnya emang ada ya orang yang mau tertarik sama kamu lagi mani-pedi itu ada apa enggak sih sebetulnya? Penting banget nggak sih? Gitu ya. Gitu ya. Hanya untuk seperti itu aja. Tapi saya pernah foto lagi mani-pedi karena fotonya lucu banget dok. Kayaknya, tapi ini, wah bentar lagi bakal hilang nih. Ini serial, banyak sekali. Oh. Jadi bukan hanya mau menunjukkan mani-pedi, tapi itu kayaknya setiap peristiwa satu kuku dipotong itu kayaknya sebuah peristiwa yang sangat penting gitu yang kayaknya ada yang tertarik apa ya gitu. Saya dulu suka kagum-kagum juga, pede banget gitu. Ya sih mungkin ada beberapa langkah praktis yang bisa kami tawarkan. Satu, ini tantangan mungkin ya buat sobat-sobat damai jiwa ya. Coba deh bikin diet flexing. Misalnya 30 hari tanpa posting dengan tujuan pamer status. Bisa nggak? Gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian jadi lebih aware banget, jadi hyper aware dan ngerasa kayak ih kok gue nggak bisa lagi. It's a good time untuk merenung, ya kan? Terus gitu juga ganti konten yang nunjukin proses bukan hasil seperti tadi Dr. Aswin bilang. Proses gunting kuku, proses ya ini itu gitu ya. Itu kan konten-konten nunjukin proses bukan hasil. Jadi kayak misalnya cerita kerja keras gitu ya atau hal-hal kecil yang kamu syukuri gitu. Misalnya I'm thankful for the friendship I have today. I'm thankful misalnya for apa ya? Apalah gitu, apalagi lagi mau Valentine kan sedikit lagi gitu misalnya, atau ada hari raya apa gitu, Thanksgiving kayak apa kayak gitu, hal-hal yang kamu syukuri. Jadi instead of nunjukin proses, gimana kalau ini apa sih namanya something that you thankful for, which is keren. Terus bangun identitas di luar barang. Jadi ada kamu punya skill, punya passion gitu. Wah gue suka banget nih ini, misalnya aku suka banget basket gitu. Kayak Dr. Aswin tuh demen banget basket gitu ya. Or someone like me yang suka banget diving. Walaupun itu mahal dan jauh mesti butuh waktu gitu. Apa sih tapi yang bikin kamu tuh merasa lebih live gitu ya pada saat ini, misalnya jalan pagi gitu ya, hang out with friends gitu, ngomong hal-hal yang menarik, relasi yang tulus gitu, yang bisa bikin ih gue santai banget nih kalau sama geng teman-teman yang asik ini gitu, gue bisa jadi diri gue sendiri, I can be myself. Nah, bangun identitas yang seperti itu kalau menurut saya dok. Kalau dari sisi klinis gimana dok? Ya, kalau di klinis itu sebetulnya saya kira prinsip-prinsip dari CBT
Cognitive behavior Behavior therapy therapy ya, itu juga bisa berguna ya untuk membantu kita bisa mengatasi kecenderungan flexing ya. Dan menariknya juga, CBT juga terapi terpilih buat OCD, bukan? Iya lagi. Iya kan? Iya benar. Iya. Saya selalu pakai OCD sih bener. Kalau Iya. lagi OCD saya pakai CBT pasti. Terapi terpilih itu. Nah, jadi That's kira-kira true. begini, kan namanya juga cognitive and behavior. Jadi kognitif tertentu menghasilkan behavior tertentu. Iya. Gitu. Nah, jadi mungkin yang di pikiran dia adalah, kalau saya tidak pamerkan, saya tidak akan dihargai. Iya. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang itu harus di-challenge, harus dipertanyakan. Apakah kamu akan tidak dihargai kalau kamu tidak pamer? Atau sebaliknya, kalau kamu pamer, apakah kamu pasti dihargai dengan cara Iya. pamer yang berlebihan? Iya. Belum tentu juga. Belum gitu. tentu, benar. Nah, itu kan jadi di-challenge pikirannya bahwa kalau saya tidak pamer, maka hal buruk akan terjadi, kan gitu kan. Iya, OCD kan dok? Oh, obviously Mirip kan ya, lama-lama kan kalau saya bilang ya. Gitu. bener. Nah, jadi akhirnya kalau kita bisa mengkoreksi pikirannya yang salah, kognitif yang distorsi, nah Distorsi itu kognitif gitu, dia bisa dapat pemikiran baru yang lebih tepat, dan akhirnya kecenderungan untuk flexingnya juga jadi berkurang sebetulnya. Ya. Jadi sebenarnya what is it for us sih ya ketika kita melakukan itu kan? Ya, gitu. Terus jadi apa pesannya Zoya? Kalau saya sih mungkin mindfulness kali ya dok ya. Jadi mindfulness itu juga ya Sobat Damai Jiwa bisa membantu kita untuk berhenti sejenak sebelum kita ngeklik gitu untuk check out barang-barang yang kita perluin apa enggak. Ini juga termasuk buat saya ya, kayak saya suka brutal check out barang-barang, apalagi kalau buat anjing saya lemah banget ya Sobat Damai Jiwa. Ini penting nggak ya gitu ya. Terus ketika sebelum kita ngepost gitu, this is also my mantra. Saya berusaha untuk tarik napas dulu dan mikirin bahwa what is the purpose of my post gitu ya. Most likely apalagi kalau postnya itu saya mau berimpact terhadap kesehatan mental dan sebagainya. Nah kalau misalnya kamu boleh aja, emang nggak boleh, tapi kalau mau foto jalan-jalan atau seru-seru boleh aja. Cuma sekali lagi tarik napas aja dulu sebelum ngepost gitu ya. Mindful aja, mindful. Rasakan emosi yang muncul. Apakah sebelum kamu ngepost itu ketika kamu coba tarik napas, apa sih sebenarnya yang kamu cari? Sedih, minder, takut ketinggalan, FOMO. Nah, emosinya itu coba kita embrace atau kita peluk. Jadi bukan dompetnya yang dikuras gitu ya. Nah, gimana kalau teman-teman jadinya sedikit flexing itu kayak portfolio, nah, asal bukan seperti PowerPoint yang isinya cicilan semua. Oke, jadi kira-kira kalau udah ngerti itu, jadi sekarang patokannya kapan seseorang butuh pertolongan profesional kira-kira? Pertolongan profesional ya. Ya, kalau menurut saya ya prinsipnya kalau itu sudah sampai ke suatu perilaku yang dia sudah kesulitan mengendalikannya, ya. Terus utangnya udah mulai numpuk di mana-mana. Aduh. Nggak bisa tidur karena mikirin gue mesti pamer apa lagi nih, gitu ya. Bohongnya udah banyak. Ya. Mesti ngarang apa lagi besok Iya. ketemu orang. Atau memang akhirnya sudah relationsnya sudah banyak terganggu ya sama orang sekitarnya gitu. Nah itu kalau buat saya sudah salah satu patokan bahwa emang itu perlu ada bantuan sebetulnya. Tapi ya sekali lagi ya buat Sobat Damai Jiwa, bantuan profesional tuh bukan buat bikin kamu tuh jadi mati gaya gitu loh, anti barang bagus, enggak, bukan kayak gitu. Tapi untuk membantu kamu untuk tidak lagi mengukur nilai dirimu dari barang gitu ya. Kalau kita punya attachment yang tinggi banget sama barang, akhirnya kita jadi lupa kan siapa diri kita. Dan kita juga akan mengeksplor apakah luka lama yang belum selesai itu ada. Seperti tadi saya cerita misalnya ada beberapa yang harus diluruskan, kayak jangan-jangan saya mau balas dendam karena dulunya saya nggak bisa begini, karena saya dulu dihina kayak begini, saya want to prove something gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus pada keterampilan-keterampilan apa yang bisa kita kembangkan gitu. Ya. Kadang kita juga bisa menemukan ada latar belakangnya ya, misalnya cemas, depresi, atau ada pola kepribadian tertentu. Nah kalau itu bisa disadari, terus kemudian bisa dicari jalan untuk mengatasinya, ya saya kira perilakunya juga akan berubah. Tidak ada dorongan yang terlalu besar untuk terlalu pamer juga ya sebetulnya ya. Itu juga capek kalau kejar-kejaran sama impuls nggak sih dok? Iya. Kayak
ya harus begini, harus begitu. Kita tiba-tiba menimbulkan demand-demand yang sebenarnya nggak ada di hidup kita kan, jadi capek gitu kitanya juga. Ya saya kira itu tadi yang kita bicara bahwa kalau dia udah sekali flexing maka dia akan terjebak untuk begitu terus karena dia selalu ingin mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekaguman orang akan dirinya, Jadi which is itu kalau udah kayak segini mau nambah lagi, nambah iya lagi. itu apa kayak candu memang itu tuh Iya. ininya ya. Aduh kemarin udah kayak gini nih orang udah kagum, aduh apalagi nih yang bakal bikin mereka kagum sama aku ya. Dulu mungkin tas harga puluhan juta masih oke, sekarang nggak bisa nih harus ratusan juta. Waduh, Ya, capek juga. Jadi sekali lagi ya, Sobat Damai Jiwa, ini bukan tentang boleh flexing apa enggak. Wah, this is your right ya. Tapi kamu tuh punya pilihan bebas gitu ya. Kalau seperti gini, kalau aku nggak pamer, aku nggak tenang. Nah, di situ sih kita mulai we have to do something about it gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kalau aku nggak bisa ngapa-ngapain tanpa memamerkan ini ada sesuatu yang salah sama diri aku gitu ya. Jadi kalau bisa dirangkum ya, punya uang dan menikmati hasil kerja keras itu sah banget kok, beneran. Ya menunjukkan kadang-kadang juga menyenangkan ya kayak misalnya saya tadi pengen ngegangguin adik-adik saya aja gitu ya, sepupu saya. Tapi jangan sampai flexing jadi satu-satunya bahasa cinta ke diri sendiri. ya. Gitu. That was awful. Jadi kalau kamu sudah mulai merasa kelelahan ya, mengejar citra tertentu, menampilkan citra tertentu, mempertahankan citra tertentu, ya ini mungkin saatnya mesti mulai introspektif kalau menurut saya. Apakah memang itu masih cukup sehat ya untuk kehidupannya atau itu sebaiknya mulai berhenti. Dan untuk berhenti juga kadang-kadang tidak mudah karena nanti ada dampaknya lagi. Nah itulah yang kadang-kadang perlu kerjasama dengan profesional seperti kami ini Benar. untuk membuat itu bisa menjadi proses yang lebih mudah untuk dijalankan kira-kira begitu. Jadi yang punya duit silahkan dinikmati. Jadi bukan dihabiskan hanya demi untuk membuktikan sesuatu ke orang. Bahkan yang nggak pernah benar-benar peduli sebenarnya sama hidup kamu. Jadi kalau mau flex aja mungkin tentang kesehatan mental, tentang empati, tentang kemampuan membayar tagihan tepat waktu gitu. Jadi isinya tuh sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau memang kalian merasa ini adalah wah ini topiknya oke banget, please tolong share video ini ya, bagikan pada teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa membutuhkan, bukan untuk nyindir ya, dan jangan lupa like, subscribe. Kami juga sangat menunggu komentar-komentar positif dari kalian, termasuk misalnya kalian mengusulkan, ayo dong Mbak Zoya, Dr. Aswin, tolong dong bikin topik ini. Kami mau nih ini lebih dibahas lagi. Kami akan tunggu saran-saran dan masukannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Bye.